Bu Foto mungkin bisa dijelaskan sepintas dulu terkait sosialisasi ini targetnya apa sih Bu? Seperti apa langkah-langkahnya? Saya membuka dulu. Baik, terima kasih. Jadi targetnya ini pertama membuat stakeholders di DIY ini paham, jadi tahu, kenal, dan paham apa sih inisiasi policy, apa sih target kita untuk pengelolaan emisi GRK di internasional, dan apa yang akan dikontribusikan oleh sektor kehutanan dan penggunaan lainnya, khususnya untuk region Jawa dan terkhusus lagi di sini. Jadi ada angka penurunan emisi yang kita sudah targetkan dan juga peningkatan cadangan karbon sehingga kita bisa mencapai emisi negatif minus 140 juta CO2 yang kemarin. Kira-kira itu mungkin nanti Pak Ketua. Bu, tadi yang di sambutan disebutkan kondisi hutan DIY bagaimana Bu tadi? Angkanya enggak? Ya, karena kalau di Jawa pada umumnya memang karena populasinya sangat tinggi ya, jadi kondisinya memang tadi seperti yang sudah disampaikan, angkanya mungkin tidak terlalu besar ya, dan kita bisa tingkatkan lagi dengan peningkatan tutupan lahannya ya, dengan punya tanaman baik itu di lahan yang kritis maupun yang kritis. Jadi masih bisa diperbaiki. Apa Bu yang jadi tantangan mungkin untuk pengurangan emisi ini? Apa masyarakat sendiri atau ya, terima kasih menggarisbawahi apa yang disampaikan oleh staf ahli. Jadi pada dasarnya Indonesia berkomitmen untuk menurunkan emisi gas rumah kaca dari 5 sektor, dari kehutanan dan penggunaan lain, dari energi, dari pertanian, dari industri, dan dari limbah. Dari 5 sektor ini, sektor volume, forestry and other land use mempunyai tanggung jawab untuk menurunkan emisinya paling besar. 60% emisi gas rumah kaca Indonesia harus diturunkan dari sektor volume ini. Nah, untuk bisa membuktikan di tingkat global, langkah-langkah apa yang dilakukan oleh Indonesia untuk menurunkan emisi di volume ini, kita lakukan sosialisasi di sini. Yang untuk tahun ini kita akan konsentrasikan di Pulau Jawa, di region Jawanya ada 6 provinsi, dan hari ini kita melakukan sosialisasi di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Tantangan yang dihadapi di Pulau Jawa, karena penduduk Indonesia 60% ada di Jawa. Kemudian kebakaran hutan di Jawa memang sudah tidak ada deforestasi tempo dulu, tetapi kegiatan penanaman di Jawa luar biasa. Tantangan di Jawa adalah adanya bencana hidroorologis, kemudian banjir, longsor, dan sebagainya. Nah, ini yang menjadikan daya tampung dan daya dukung Pulau Jawa, ya khususnya DIY dan Jawa Tengah ini semakin berat untuk mendukung kepadatan penduduk di Pulau Jawa ini. Oleh karena itu diperlukan upaya-upaya aksi nyata dari Volu ini. Ada 3 aksi nyata Volu ini adalah mengurangi deforestasi. Dan ini sudah semakin kecil di Jawa. Kemudian upaya yang kedua adalah menambah serapan karbon. Artinya menambah tutupan hutan. Dan yang ketiga, kita harus menjaga stok karbon kita. Artinya hutannya masih ada, itu harus kita pertahankan. Ini adalah upaya-upaya yang akan dituangkan besok dalam diskusi kita di workshop dilanjutkan untuk hari besok ini. Setelah sosialisasi ini dilanjutkan dengan workshop. Gitu. Upaya menggandeng komunitas-komunitas mungkin atau local wisdom yang ada seperti apa? Pak Kepala Dinas. Komunitas yang potensial. Iya, terima kasih. Sudah disampaikan dengan gamblang oleh staf ahli Menteri maupun Bapak Kepala Bidang 1 Pak Ruanda, bahwa untuk target dari Formulasi 2030 ini kan bagaimana untuk serapan dari karbon ini lebih dibandingkan dengan karbon itu sendiri. Jadi itu targetnya. Kemudian kalau pemerintah DIY tentunya berkomitmen concern betul terkait dengan penurunan emisi gas rumah kaca ini. Dan disampaikan oleh Pak Ruanda ada 5 bidang ataupun 5 item terkait dengan penurunan gas rumah kaca. Dan pollinating ini adalah salah satunya, yaitu terkait dengan pemanfaatan lahan hutan dan sebagainya. Nah, kami di pemerintah DIY tentunya juga tadi kami sampaikan komitmennya, kami juga ada yang sejalan dengan pollinating ini, yaitu dengan dikeluarkannya Pergub 84 tahun 2023 tentang pengembangan untuk Jogja Hijau. Jogja Hijau ini ada 4 pilar. Yang
pertama adalah terkait dengan ruang terbuka hijau, kemudian terkait dengan persampahan, terkait dengan pengembangan energi baru terbarukan, dan juga terkait dengan pengolahan limbah. Nah, mungkin bisa nanti ini menjadi bagian dari pollination ya, nanti ruang terbuka hijau dan sebagainya. Ini menjadi komitmen kami pemerintah daerah